Laporan hari ini tanggal 23 Mei 2025. Kami sedang ditahan dan disekap oleh anomali tak terdeteksi. Sepertinya itu hujatan ibu-ibu komentar di TikTok. Di sini ramai ibu-ibu Facebook Pro. Kami dihujat dan disekap. Untuk ibu, please, udah bener di Facebook, jangan main TikTok, Bu. Kami mohon, Bu. Kami tak tahan dihujat. Please. Kami tidak baik-baik saja. Buat ibu-ibu, please, jangan komentar video ini, jangan di like, apalagi di share ke grup arisan. Karena ibu-ibu Facebook sangat berbahaya. SCP-360. Terima kasih. Sumpah yo, Miss Yuni ini bener-bener ya. Wis, Miss Yuni ini memang jan bener-bener ya. Kalau menurutku gila. Gila apa? Gila kebaikannya, gila keberaniannya ya, gila jiwa sosialnya, gila semua yang baik-baik tentang Miss Yuni yo. Sampai yo tak tangisi rek ambek aku ya. Sampai jam 3 isuk iki aku ndelok Viti Kamboja itu ya, yang ditangani Miss Yuni itu, sampai nangis aku ya. Kok seono ya, kok seono orang ya yang tidak mendapatkan uang, yang tidak mendapatkan apapun, mau berjuang demi menyelamatkan nyawa teman-teman kita yo. Mau berjuang, mau pasang badan, pasang waktu, bahkan menggelontorkan dana pribadinya ya. Untuk apa? Untuk membantu sesama teman-teman kita. Biar apa? Biar tidak pergi ke Kamboja. Kalian sudah tahu kan kasus Kamboja seperti apa yo. Aku sampai nangis aku yo, nangisi sampai jam 3 isuk. Walah, tak dongak-dongakno yo. Apa? Miss Yuni ku sehat-sehat. Aku meni walah mbok, aku meni ngono ya. Aku sampai terharu rek aku sama Miss Yuni. Nggak tahu aku kenapa sering aku lihat videonya Miss Yuni, tapi tadi malam itu bener-bener pecah banget. Aku ngelihat Miss Yuni ki bener-bener, memang dia tuh bukan hanya koar-koar ya, bukan hanya ibarat kata orang bilang cari nama, tidak. Dia itu bener-bener apa namanya membuktikan. Dia bener-bener pasang badan, pasang waktu. Nggak mudah loh rek, nggak mudah loh jadi Miss Yuni itu. Tapi herannya ya, banyak banget kenapa mereka itu bilang katanya Miss Yuni cari nama, cari panggung, cari apa, lapo ya. Kalian nggak tahu rasanya dicurhatin orang, terus waktu kalian buat membantu orang itu nggak tahu rasanya. Jadi mendingan ya para penghujatnya Miss Yuni itu yang nggak tahu ini, lebih baik kamu diam. Emang kamu udah ngelakuin apa sih? Sampai ngelok-ngelok nih Mbok De Yuni. Tapi dia Mbok De ini jiwa sosialnya Mbok De-nya itu merangkul semuanya ya. Memang Miss Yuni ku Mbok De. Tapi dia tunjukkan bahwa Mbok De yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Ya kita semuanya ini ya. Seperti itu. Guys, kita masuk lagi ke segmennya, yaitu apa guys? Kamboja. Balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Buat kalian yang baru mampir, terima kasih banyak, dan yang sudah subscribe, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita lihat ya, ada info apa dari Kamboja untuk hari ini guys. Kita lihat ya. Dan masih banyak ya yang masih mau ke sana ya, entah kenapa gitu ya. Dengan adanya berita ini seperti tidak ada efek cerah atau tidak ada bikin takut gitu ya, malah membuat para orang-orang ini tuh kayak penasaran pengen ke sana gitu guys. Tapi ya kalau sudah ke sana dan mengalami hal yang tidak menyenangkan ya, itu resiko yang harus dia dapat gitu ya.
Dan ini video pertama ada gila katanya. Ku tengok kalian ya, orang ngurus paspor buat jalan-jalan malah dibilang mau ke Kamboja katanya. Ini kocak ya. Kita lihat beritanya seperti apa guys. Dan nanti ada Miss Yuni juga ya. Nah, kita lihat. Orang Medan heboh kan di mulut kalian. Orang ngurus paspor kalian bilang mau ke Kamboja. Mau judol, mau scammer, mau setrum. Gila kalian, aku mau jalan-jalan loh. Walaupun aku tukang paket, tapi aku pengen jalan-jalan juga weh. Pengen naik pesawat, pengen jalan-jalan, bukan mau kerja di Kamboja. Muncul kalian ya setan, bapak kalian sana suruh ke Kamboja, gila kalian. Aku tuh mau jalan-jalan, nengok-nengok ini weh, gunung-gunung di Malaysia, nengok apa lagi weh, makan-makan udang di Thailand. Baru ke Singapura aku nggak suka, ke Thailand, ke Malaysia, sama ke Malaysia kali. Mana lagi ya? Malaysia. Maldives, apa yang laut-lautnya cantik itu? Maldives, apa sih? Maldives, ke Maldives, yang lautnya warna-warna biru, yang dia tempat penginapan di atas lautnya itu. Aku pengen ke tempat-tempat kayak gitu, mau sama ke Jepang satu lagi, sama ke Turki juga lah ya kan weh. Urus paspor aku semalam di imigrasi. Kok nggak mau ke Kamboja? Gila betul. Setiap orang jumpa sama aku, kau mau urus paspor kirim mau Kamboja? Gak, kepala bapak kau ngurus Kamboja. Mau ke Kamboja. Kau lah sana, sekeluarga kalian ke Kamboja kalian. Jualan rokok kalian di sana. Jadi ini kalian jadi apa namanya, jaga warnet. Gila, orang mau jalan-jalan dibilang mau ke Kamboja. Bocil. Nah, apa lagi nih? Kamu... Nih, yang kemarin up VT OTW Kamboja katanya aman-aman aja. Akhirnya tahu jadi korban perdagangan manusia dan tiba-tiba sudah diambil ya. Kinch katanya di Kamboja. Bocil kemarin katanya guys. Kita lihat ya komentar dari Miss Yuni ya. Pamer uang dolar. Kemarin kamu pamer di diskotik. Kemarin kamu pamer lagi minum-minum. Generasi sekarang itu kalau menang sekali. Nggak ngomong-ngomong tiba-tiba sudah nyampe Kamboja. Nggak cerita apa-apa tiba-tiba udah nyampe Kamboja. Waduh. Setelah itu keluarganya nyari nih, kamu benar di Amerika ya? Apakah benar kamu ada di Polandia? Apakah benar kamu ada di Afrika atau di mana? Afrika. Ini loh, ada videonya Miss Yuni seperti ini, seperti itu. Nah, si bocil-bocil itu bilang, aku nggak apa-apa. Lihat di postingan Facebook, di TikToknya, itu keren banget. 1 bulan, SMS ibunya, saya masih ada screenshotannya. Bu, kirimin duit, Bu. 30 juta, Bu. Mbak, kirimin duit, Mbak. Aku enggak ada dipindah nih, Mbak. Aku mau dijual sana, dijual sini. Bocil. Kemarin kamu pamer uang dolar. Kemarin kamu pamer di diskotik. Kemarin kamu pamer lagi minum-minum. 1 bulan berikutnya, si bocil minta kiriman uang dari Indonesia. Laganya di bandara. Cengenges, petenteng. Upload di media sosial. Wong yang senior kalian itu yang kerja di sana itu yang sudah tahunan itu malah nggak berani upload di media sosial karena konsekuensinya suara kalian, media kalian itu dipantau sama orang-orang. Nah bocil, nggak pernah megang komputer, nggak pernah pegang iPhone, si bocil langsung update status. Jadi si bocil langsung update status. 1 bulan berikutnya wes entek beredel kabeh khususnya. Detailnya ya di episode berikutnya memasrahkan anaknya pada saya. Seperti itu Mbak Dewi? Iya. Mulai kapan? Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Betul. Jadi nanti ikut dengan Miss Yuni ya? Betul, tapi saya tidak melakukan adopsi ya. Jadi saya sebagai walinya dia saja. Jadi Mbak Dewi kapanpun ambil Surya Al-Fatih saya akan kembalikan. Jadi saya cuma akan membiayai dia sampai dia tumbuh dewasa, sekolahnya dia juga saya yang akan membiayai. Seandainya Surya Al-Fatih setelah dewasa kepingin mencari mamanya, ibunya, saya juga nggak apa-apa. Karena tujuan saya kan bukan mengambil anak orang. Surya saya nggak adopsi. Nama babynya Surya Al-Fatih ya? Surya Al-Fatih. Oh, yang ngasih nama? Saya. Nah, luar biasa loh. Al-Fatih dari Sultan Muhammad Al-Fatih, jangan-jangan Turki ini. Waduh, nyampe Turki juga ini akhirnya. Enggak sih, karena bagi saya ini adalah penerang cahaya yang dimana seorang ibu
kebayang nggak kalau ini adalah ibu kita? Dan Surya Al-Fatih tidak pernah bisa memilih dia lahir dari siapa. Dan nama itu ada cerita lucu loh dari balik nama itu. Gimana? Jadi Miss Yuni itu dapat nama itu spontan. Jadi waktu itu kita lagi jalan, lagi mau kebetulan Datang mau ke sini. besok Mbak Dewi juga kan. Tiba-tiba Miss, Mbak Dewi minta dibikinkan nama buat anaknya. Siapa ya? Akhirnya Miss Yuni punya ide Surya Al-Fatih. Surya. Iya, Surya. Pertamanya Surya. Surya saja, tapi belakangnya nggak dapat karena dia adalah cahaya terang. Nah, ya saya namakan dia Surya Al-Fatih. Udah jadi aktenya. Udah jadi aktornya. Luar biasa. Nah, kalau nanti berarti kan kalau sampai dewasa agak asing nih Bu dengan kandungnya itu. Gimana cara-cara ininya? Gini Mas, karena tidak akan merasa asing saat kita memperkenalkan dia dari awal. Jadi saya tidak akan membatasin dia, dan saya juga bisa video callan sama dia bahwa ini ibumu. Oh, jadi terus di sisi lain diurus tapi tetap Koneksi dengan ibunya. koneksi dengan ibunya yang gitu. Betul. Karena itu Mbak Dewi bilang sama saya bahwa boleh nggak saya menjaganya sampai 6 bulan, jadi biar anak saya ada ikatan batin. Jangankan 6 bulan, 1 tahun pun saya izinkan. Karena tujuan saya bukan mengambil ya Mas ya, karena ibu saya pernah berkata bahwa jangan pernah ingin memiliki sesuatu, karena itu jika bukan milikmu, dia akan lepas darimu. Mbak Dewi cuma nitipin ke saya. Dan satu hal lagi, ingin bilang sama Surya Al-Fatih suatu saat, sesaat sudah dewasa, mendengarkan rekaman ini, saya cuma ingin bilang bahwa kamu tidak bisa memilih lahir dari siapa, tapi kamu bisa memilih dewasamu seperti apa. Ya. Karena Betul. nggak bisa dia lahirnya dari, apakah Mbak Dewi salah dengan melahirkan dia? Tidak. Karena Tuhan pasti punya rencana dalam hidupnya. Itu yang saya percaya. Saya tidak menyalahkan secara totalitas, kecuali dengan hubungan gelap atau jadi wanita simpanan, itu totalitas kesalahan ibu. Tapi ini adalah yang dimana tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, anak ini akan tumbuh dewasa dan kita sebagai orang biasa, kita belum tentu masa depan kita, masa tua kita lebih bahagia dibandingkan dengan Surya Al-Fatih. Dan mujizat yang tadi sampai dibuang seperti itu, mungkin Tuhan ada rencana yang terbaik buat dia. Saya yakin itu. Nggak mungkin, sesuatu ya. betul, nggak mungkin dia diciptakan, diizinkan lahir tanpa rencana Tuhan. Ya. Itu aja. Dan kalau saya sih salut ya sama Mbak Dewi ya, karena apa, di mata saya tuh kan nggak kenal awalnya kan, tapi di mata saya Mbak Dewi itu perempuan yang kuat gitu loh, yang tangguh, Gigi. dimana nggak semua perempuan yang bisa berjuang sekuat Mbak Dewi gitu kan. Ya. Dia berani, terus berani istilahnya menunjukkan mukanya ke seluruh dunia, ini loh Dewi gitu kan. Dan dari situ juga banyak menginspirasi orang-orang lain yang juga mengalami kesulitan di sana, di Kamboja. Jadi pada berani speak up, berani ngomong, berani bersuara. Ya karena dia akan terinspirasi dari Mbak Dewi yang berani. Tuh itu guys, ini beberapa infonya dari Kamboja ya. Buat kalian yang pengen tahu ini Kamboja seperti apa kasus-kasusnya, kali ini ada nih dari Miss Yuni ya, dan sebelahnya aku lupa yang cowok ini, dan ada Mbak Dewi ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat info ini dari Kamboja? Guys, kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan terima kasih videonya guys. Kita tonton video selanjutnya ya. Kita ketemu lagi maksudnya di video selanjutnya. See you guys.